Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ermenilda Steni Poseng, mahasiswa dari Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait salah satu penyakit endemis di Indonesia yakni malaria. Yang pertama adalah pengertian. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan penyakit malaria? Nah, penyakit malaria ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium sp. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Lalu, penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama penduduk yang tinggal di daerah yang mana menjadi tempat yang sesuai dengan kebutuhan nyamuk untuk berkembang biak. Selanjutnya, seperti apa etiologi dan juga karakteristik dari agen penyebab penyakit malaria. Yang pertama di sini ada Plasmodium falciparum. Plasmodium ini menyebabkan malaria falciparum, merupakan jenis malaria yang terberat dan satu-satunya parasit malaria yang menimbulkan penyakit markovaskular. Yang kedua adalah Plasmodium vivax, menyebabkan malaria tertiana. Malaria jenis ini apabila tidak dilakukan pengobatan akan berakhir selama 2-3 bulan. Relapse yang dialami sebesar 50% dalam beberapa minggu dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun setelah penyakit awal. Yang ketiga adalah Plasmodium malariae, menyebabkan malaria kuartana. Adapun asimptomatis yang dialami memakan waktu yang lama. Dan yang terakhir adalah Plasmodium ovale. Untuk jenis ini sangat jarang ditemui. Pada umumnya banyak di Afrika dan Pasifik Barat. Gejala yang ditimbulkan lebih ringan dan bisa sembuh tanpa adanya pengobatan. Selanjutnya adalah siklus hidup agen di dalam tubuh manusia. Yang pertama, fase eksoeritrositik atau fase di luar dari sel darah merah. Jika nyamuk Anopheles betina yang mengandung sporozoid pada kelenjar liurnya menghisap darah manusia, maka sporozoid akan masuk ke dalam tubuh manusia dan menuju hepar. Sporozoid kemudian akan berubah menjadi skizon. Jika skizon ini ruptur, akan keluar merozoid. Ini pada Plasmodium vivax dan juga Plasmodium ovale. Kemudian sebagian dari sporozoidnya menjadi hipozoid yang berlangsung beberapa bulan sampai 5 tahun. Hipnozoid akan berubah menjadi skizon. Yang kedua adalah fase eritrositik atau fase di dalam sel darah merah. Merozoid yang keluar dari skizon yang pecah menuju peredaran darah dan mengalami multiplikasi aseksual di dalam eritrosit. Merozoid kemudian akan berubah menjadi trofozoid. Trofozoid matur lalu akan berubah menjadi skizon atau skizogoni. Skizon matur menjadi merozoid. Dan jika skizon ruptur, maka merozoid akan keluar dan mencari eritrosit baru. Proses ini terjadi berkali-kali dan menimbulkan parasitemia yang meningkat dengan cepat. Setelah 2-3 generasi, merozoid dibentuk. Sebagai merozoid tumbuh menjadi seksual atau gametogenesis. Adapun siklus hidup agen di dalam tubuh nyamuk Anopheles dimulai ketika nyamuk Anopheles ini menghisap darah manusia yang mengandung gamolosil. Maka gametosit akan masuk ke dalam tubuh nyamuk. Di dalam lambung nyamuk, gametosis ini dia akan berubah menjadi makrogamet dan mikrogamet melalui proses eksflagilasi. Terjadi pembuahan secara seksual antara makrogamet dan mikrogamet sehingga menghasilkan zigot. Kemudian zigot akan berubah menjadi ookinet dalam waktu 18-24 jam. Kemudian ookinet akan menjadi ookista. Ookista akan makin besar dan di dalamnya tergandung sporozoid. Jika ookista pecah, maka keluarlah sporozoid. Sporozoid akan bergerak mencapai kelenjar liur nyamuk dan bila nyamuk ini menghisap darah manusia, maka manusia tersebut akan terinfeksi malaria. Pada bagian yang keempat ini yakni tanda dan gejala dari penyakit malaria. Masa inkubasi penyakit malaria ini berlangsung 7-2 minggu setelah gigitan nyamuk yang infektif. Adapun gejala klasik malaria yang umum dibagi antara 3 stadium atau yang biasa disebut dengan trias malaria. Stadium yang pertama yakni periode dingin, ditandai dengan mulai menggigil, kulit dingin dan kering. Penderita sering membungkus diri dengan selimut. Seluruh tubuh sering bergetar dan gigi-gigi saling terantuk. Pucat seperti orang kedinginan. Adapun periode ini berlangsung 15 menit sampai 1 jam, diikuti dengan peningkatan temperatur.
Yang kedua adalah periode panas, ditandai dengan penderita berwajah merah, kulit panas, dan kering. Nadi cepat dan panas tetap tinggi dapat mencapai 40 derajat Celcius atau lebih. Respirasi meningkat, nyeri kepala, kadang muntah-muntah dan syok. Periode ini lebih lama daripada periode dingin. Dapat sampai 2 jam atau lebih diikuti dengan keadaan berkeringat. Nah, yang ketiga adalah periode berkeringat. Dimulai dari temporal, diikuti seluruh tubuh sampai basah. Temperatur turun, lelah dan sering tertidur. Bila penderita bangun, maka akan merasa sehat dan dapat melaksanakan pekerjaan seperti biasa. Gejala klasik atau trias malaria ini berlangsung 6-10 jam, dialami oleh penderita yang berasal dari daerah non-endemis malaria, penderita yang belum memiliki kekebalan tubuh terhadap malaria, dan penderita yang pertama kali menderita penyakit malaria. Selanjutnya, penderita dikatakan menderita malaria berat bila dalam darahnya ditemukan parasit malaria melalui pemeriksaan laboratorium dan disertai dengan gejala atau komplikasi sebagai berikut. Nah, yang pertama ada gangguan kesadaran dalam berbagai derajat, mulai dari koma sampai penurunan kesadaran lebih ringan dan dengan gejala seperti mengigau, salah bicara, dan terus tidur. Yang kedua adalah keadaan umum yang sangat lemah, seperti tidak bisa duduk atau berdiri. Yang ketiga kejang-kejang. 4. Panas tinggi. 5. Mata atau tubuh kuning. 6. Mengalami tanda-tanda dehidrasi seperti mata cekung, bibir kering, produksi air seni berkurang. 7. Pendarahan pada gigi dan gusi. 8. Nafas sesak atau cepat. 9. Air seni seperti Yang ketiga adalah diagnosis penyakit malaria. Diagnosis malaria dapat ditegakkan setelah melakukan hal-hal berikut. Nah, yang pertama adalah melakukan wawancara atau anamnesis. Keluhan utama dapat meliputi demam, menggigil, disertai sakit kepala, mual muntah, diare, dan nyeri otot. Memiliki riwayat berkunjung dan bermalam 1-4 minggu yang lalu ke daerah endemik malaria. Kemudian memiliki riwayat tinggal di daerah endemis malaria. Yang kedua adalah pemeriksaan fisik. Pemeriksaan terhadap penderita dapat ditemukan melalui demam dengan suhu tubuh 37,50 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius, serta anemia yang dibuktikan dengan konjungtiva palpebra, pembesaran limpa, dan pembesaran hati. Yang ketiga adalah pemeriksaan laboratorium. Dilakukan dengan pemeriksaan mikroskopis pada sel darah merah untuk melihat ada tidaknya parasit malaria di dalam darah. Dan yang terakhir, dilakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi umum penderita meliputi pemeriksaan kadar hemoglobin, hematrokit, jumlah leukosit, eritrosit, dan trombosit. Pada bagian yang keenam ini yakni patofisiologi penyakit malaria. Patofisiologi penyakit malaria ini lebih ditekankan pada terjadinya peningkatan permeabilitas pembuluh darah daripada koagulasi intravaskular. Pada malaria kronis dapat terjadi hiperplasia dan retikulosit disertai peningkatan makrofag. Yang pertama yakni demam akibat ruptur eritrosit menjadi merozoit dilepas ke sirkulasi darah, dan yang kedua adalah anemia akibat hemolisis, sekretasi eritrosit di limpa dan organ lain, dan depresi susun tulang. Dan yang ketiga adalah kejadian imunopatologi, aktivasi poliklonal menjadi hipergamma-globulinemia, pembentukan kompleks imun, depresi imun, pelepasan sitokinin seperti TNF. Yang ketujuh adalah epidemiologi penyakit malaria. Di Indonesia, malaria ditemukan tersebar luas di semua pulau dengan derajat endemisitas yang berbeda-beda. Penyakit tersebut dapat berjangkit di daerah yang mempunyai ketinggian sampai dengan 1.800 meter di atas permukaan laut. Plasmodium falciparum jarang ditemukan di daerah yang beriklim dingin, tetapi paling sering ditemukan di daerah tropis. Penyebaran penyakit malaria pada dasarnya sangat bergantung dengan adanya hubungan interaksi antara agent, host, dan juga environment. Berdasarkan presentase kabupaten kota yang mencapai eliminasi malaria pada tahun 2020, diketahui bahwa 3 provinsi yang telah berhasil melakukan eliminasi terhadap malaria sebesar 100%, yakni ada Bali, Jawa Timur, dan juga DKI Jakarta. Sedangkan provinsi yang belum bisa melakukan eliminasi terhadap penyakit malaria, yakni ada Papua, Papua Barat, dan juga Maluku. Berdasarkan peta endemisitas malaria tahun 2020, dapat dilihat bahwa masih banyak sekali provinsi yang endemis terhadap malaria. Kemudian berdasarkan angka kesakitan malaria per 100.000 penduduk tahun 2011 sampai 2020, diketahui bahwa tahun 2020 angka kesakitan malaria yakni 0,9% per 1.000 penduduk. Dan menurut angka kesakitan malaria atau API per 1.000 penduduk menurut provinsi tahun 2020, diketahui bahwa Papua memiliki angka kesakitan malaria sebesar 63,12%. Yang kedelapan adalah penularan malaria. Penularan malaria ini terbagi atas 2, yakni penularan alamiah melalui tusukan nyamuk Anopheles betina yang mengandung sporozoid infektif pada kelenjar liurnya ketika menghisap darah manusia sehingga manusia tersebut dapat terinfeksi malaria.
Yang kedua adalah penularan tidak alamiah melalui induksi. Masuknya stadium aseksual dalam eritrosit dalam tubuh manusia melalui proses transfusi, suntikan plasenta dari ibu ke janin yang dikandungnya. Yang kesembilan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian malaria. Yang pertama dari faktor host atau manusia. Dilihat dari umur, anak-anak lebih rentan terhadap infeksi malaria. Yang kedua, jenis kelamin. Perempuan mempunyai respon yang lebih kuat dibandingkan dengan laki-laki. Yang ketiga, imunitas. Orang yang pernah terinfeksi malaria sebelumnya bisa terbentuk imunitas dan orang-orang yang tinggal di daerah endemis malaria. Adapun ras, terdapat ras atau beberapa ras yang memiliki kekebalan terhadap penyakit malaria. Misalnya saja, sickle cell anemia atau ovalositas. Kemudian ada status gizi. Masyarakat yang memiliki status gizi yang rendah atau tidak baik dapat lebih rentan untuk terinfeksi penyakit malaria. Yang kedua adalah faktor agent atau dari faktor nyamuk. Dilihat dari perilaku nyamuk, suka hinggap di luar rumah, yakni endofilik, dan juga tempat penggigitnya ada eksofagik dan endofagik. Kemudian yang digigit ada antrofilik dan juga zoofilik. Frekuensi menggigit pada manusia ini tergantung pada spesies yang dipengaruhi juga dengan temperatur dan kelembaban. Kemudian ada siklus gonotrofik, waktu yang diperlukan untuk matangnya telur dan intervensi menggigit nyamuk. Lalu ada faktor lain yang penting, yakni umur nyamuk dan kerentanannya nyamuk. Kemudian ada faktor lingkungan, ada lingkungan fisik, suhu udara yang sangat mempengaruhi panjang pendek siklus sporogoni, ada kelembaban udara yang pendek umur nyamuk, ketinggian malaria akan berkurang pada ketinggian yang semakin bertambah. Lalu ada arus air, kemudian ada lingkungan klinis, ya. Dari lingkungan ini baru bisa diketahui pengaruhnya oleh kadar garam dari tempat perkembangan biakan nyamuk, dan lingkungan biologi yaitu tumbuhan bakau, lumut, dan ganggang. Dan yang terakhir adalah pencegahan dan pengendalian penyakit malaria. Nah, dapat dilakukan dengan cara menghindari gigitan nyamuk malaria, seperti menggunakan baju lengan panjang dan celana panjang saat keluar rumah, terutama pada malam hari karena nyamuk Anopheles aktif gigit pada malam hari, serta memakai lotion anti nyamuk. Yang kedua adalah membunuh jentik dan nyamuk malaria dewasa dengan melakukan larvaciding. Larvaciding ini merupakan kegiatan penyemprotan pada rawa-rawa yang berpotensial sebagai tempat perindukan nyamuk malaria. Dan yang terakhir adalah dengan biological control, yakni kegiatan penambaran ikan kepala timah dan ikan gupi, karena ikan-ikan tersebut berfungsi sebagai pemangsa jentik nyamuk malaria. Demikian penjelasan saya terkait dengan penyakit malaria. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Ayo bersama kita lakukan eliminasi terhadap penyakit malaria. Sekian dan terima kasih.